Shalom, selamat berjumpa dalam pembelajaran agama Kristen bersama saya, Pendeta Sandino, dalam kelas virtual untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar Kristen Petra di Banyuwangi. Bapak berharap hari ini kita semuanya sehat dan penuh semangat. Mari sekarang waktunya kita belajar. Belajar di rumah, sehat dan pintar. Anak-anak, mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami belajar bersama dengan anak-anak-Mu di rumah. Kami mohon Tuhan menolong anak-anak-Mu mengerti pelajaran hari ini. Tolong orang tua kami yang mendampingi anak-anak-Mu agar diberikan hikmat dan kesabaran. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan pokok bahasan Aku diciptakan oleh Tuhan. Siapakah yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, kita semua adalah diciptakan oleh Tuhan. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, manusia dilengkapi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Menurut surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7, manusia dilengkapi oleh sifat kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak membesarkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak gampang marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Kasih itu tidak bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi bersukacita waktu melihat mereka hidup sesuai ajaran yang benar. Kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk percaya dan berharap hal-hal yang baik mengenai orang lain. Contoh sifat kasih yaitu menolong orang yang sedang jatuh ketika naik sepeda, melerai orang yang sedang bertengkar, menggunakan masker untuk melindungi diri dan juga orang lain dari penyakit. Rukun dan menyayangi dengan adik maupun kakak. Yang berikutnya adalah manusia dilengkapi dengan sifat kesucian. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, karena Allah suci atau kudus, maka Allah juga menghendaki agar manusia suci atau kudus. Ia mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sifat suci atau kudus tersebut dinyatakan dalam perkataan, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan, serta ketika kita beribadah kepada Tuhan. Contohnya, ketika kita bicara dengan sopan dan bukan bicara dengan kasar, atau mengatakan sesuatu dengan sembarangan. 2. Menghargai dan menghormati orang lain, bukan mengejek atau suka mengolok-olok. Yang ketiga, kita berdoa dan juga beribadah dengan bersungguh-sungguh, baik ketika ada di rumah maupun juga ketika di gereja. Kita tidak usil dengan orang lain, tetapi kita dengan tekun mendengarkan khotbah tersebut. Maupun juga ketika kita mendengarkan pelajaran dan memperhatikan pelajaran.
Selanjutnya, manusia dilengkapi dengan akal budi. Akal adalah kemampuan untuk berpikir manusia, berfungsi untuk mengingat kembali apa yang telah diketahui sehingga mampu memecahkan masalah serta membentuk tingkah laku. Sedangkan budi adalah batin manusia, sebagai panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Dengan adanya akal budi ini, maka manusia disebut sebagai makhluk yang mulia. Dengan akal budinya, manusia mampu menghasilkan teknologi yang terus berkembang, misalnya teknologi transportasi. Sebelumnya orang hanya bisa berjalan untuk pergi ke suatu tempat meskipun yang jauh. Namun kemudian manusia menggunakan kendaraan hewan, misalnya kuda. Lalu kemudian manusia menciptakan perangkat yang lainnya, yaitu supaya tidak hanya seorang atau dua orang yang bisa naik kuda, lalu membuat yang namanya kereta kuda ataupun delman. Berikutnya lagi, ketika manusia bisa menciptakan mesin, maka dibuatlah kendaraan bermotor ataupun juga mobil. Dan selanjutnya lebih cepat lagi, manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Itulah ketika akal budi manusia yang telah diberkati oleh Tuhan kemudian bisa menciptakan sesuatu yang memudahkan dirinya. Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu bisa melaksanakan perintah Tuhan, yaitu merawat, memelihara, dan menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan seluruh anggota tubuh dan fungsi yang berbeda-beda. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara dan mengunyah, tangan untuk memegang dan mengerjakan sesuatu, kaki untuk berdiri, berjalan dan berlari, hidung untuk mencium, rambut untuk melindungi kepala. Meskipun anggota tubuh fungsinya berbeda-beda, tetapi saling menolong antara anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya. Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Artinya semua manusia tidak ada yang sama, semua memiliki ciri khas masing-masing, supaya manusia dapat saling menolong dan melengkapi. Mari kita melengkapi soal di bawah ini dengan memilih jawaban yang tepat yang ada di dalam kotak jawaban. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan agar manusia dapat saling titik-titik dan titik-titik. Yang kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia dilengkapi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Jawaban-jawaban yang ada di dalam kotak ini adalah kasih, menolong, kesucian, melengkapi, dan akal budi. Silakan memilih dari salah satu jawaban yang ada di dalam kotak ini. Terima kasih. Kiranya anak-anak diberkati oleh Tuhan dan sehat-sehat selalu. Selamat mengerjakan dan sampai ketemu di kesempatan pelajaran minggu depan. Mari sebelum kita mengakhirinya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tubuhku ini. Tolong Tuhan agar aku mengasihi seluruh tubuhku, karena Tuhan adalah penciptaku dan aku akan menjaga dan merawat tubuhku dengan baik. Amin.